Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Hanifah Marta, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Angkatan 2016. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Upaya The Hunger Project dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh. Kelaparan di Bangladesh merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Kondisi ini diawali dengan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, diperburuk oleh kondisi politik, dan permasalahan sosial lainnya yang lebih kompleks. Berdasarkan perhitungan FAO pada tahun 2014, seperempat dari populasi Bangladesh rentan mengalami kelaparan, yang jumlahnya mencapai 40 juta orang dengan 11 juta diantaranya menderita kelaparan akut. Kelaparan yang terjadi di Bangladesh disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena rentan terjadinya bencana alam di Bangladesh. Bangladesh sendiri sudah menerapkan kebijakan melalui Program Penguatan Kebijakan Pangan Nasional atau NPCFCP pada tahun 2005-2015. Namun, berdasarkan hasil revisi dari program tersebut, masalah-masalah seperti gender, perlindungan sosial, dan pemberdayaan harus diberi perhatian dalam kerangka kerja kebijakan yang akan diperbaharui karena berkaitan untuk mengatasi kelaparan di Bangladesh. Berbagai bantuan internasional seperti FAO telah berusaha untuk menangani permasalahan kelaparan di Bangladesh. Namun, permasalahan lain yang muncul dengan banyaknya bantuan yang masuk adalah pemerintah yang korup serta tidak kompeten dalam mengelola bantuan dan juga sumber daya manusia yang lemah sehingga tidak mampu mengelola bantuan itu dengan baik. Maka dari itu, The Hunger Project hadir dalam bentuk bantuan berupa pemberdayaan sumber daya manusianya. Karena kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia di Bangladesh merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh. Pertanyaan penelitiannya di sini adalah, bagaimana upaya The Hunger Project dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh? Konsep ini merujuk pada tulisan Sudamohan dalam artikel jurnalnya yang berjudul Role and Relevance of Civil Society Organizations. Dalam tulisannya, Sudamohan mencoba menjelaskan tentang civil society dengan menceritakan tentang hubungan antara civil society dengan NGO dalam mencapai keberhasilan tujuan melalui peran dari civil society itu sendiri. Bab 2. Kelaparan di Bangladesh. Yang pertama, penyebab kelaparan di Bangladesh. Kelaparan di Bangladesh disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, bencana alam. Bangladesh sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam karena variabilitas iklim dan kejadian bencana alam ekstrim. Yang kedua yaitu migrasi. Mengingat tidak adanya pilihan mata pencarian alternatif di banyak daerah di pedesaan Bangladesh, maka pengungsian permanen seringkali dilakukan. Namun, dengan terjadinya migrasi, memunculkan masalah baru, yaitu kurang tersedianya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan masalah pengangguran yang berujung pada sulitnya untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu ketidakefektifan bantuan asing. Permasalahan yang terjadi di Bangladesh yang disebabkan oleh bencana alam yang berujung pada kelaparan membuat pihak luar memberikan bantuan untuk menangani permasalahan tersebut. Namun, tinjauan kinerja yang dilakukan oleh lembaga donor seringkali menyoroti kendala kapasitas penerapannya. Kendala penerapan ini tercermin dalam keterlambatan pelaksanaan program dan pencapaian dampak pembangunan yang tidak memadai. Yang keempat yaitu tata kelola dan korupsi. Meskipun pada saat ini pemerintah telah menahan peningkatan korupsi di Bangladesh, namun tingkat dan besaran korupsi masih tetap signifikan. Dan dengan banyaknya bantuan yang masuk ke Bangladesh memungkinkan hal ini menjadi salah satu saluran penting dana korupsi. Yang kelima yaitu kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia di Bangladesh. 70% dari populasi masyarakat Bangladesh tinggal di daerah pedesaan dengan hampir 50% dari jumlah itu bekerja pada sektor pertanian. Sedangkan hasil dari pertanian tidak selalu baik dan tidak dapat diprediksi. Dampak kelaparan di Bangladesh. Pada saat terjadi kelaparan, tekanan ekonomi penduduk meningkat, pendapatan mereka berkurang, dan daya beli menyusut. Kelas pekerja tidak dapat menemukan pekerjaan mereka, dan para laki-laki harus berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencari pekerjaan, meninggalkan keluarga mereka dan seringkali tidak pulang. Hal ini memunculkan masalah baru yaitu banyaknya keluarga yang berpisah. Dan juga dampak lainnya dari kelaparan yaitu penurunan upah tenaga kerja yang tidak biasa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat mencoba menjual segala harta benda yang mereka punya termasuk perabotan rumah tangga. Dan seluruh aktivitas masyarakat terkena dampak pada saat terjadi kelaparan seperti meningkatnya jumlah pengemis dan juga masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak lazim. Dan juga menurunnya nilai moral masyarakat seperti banyaknya terjadi aksi pencurian dan juga pelacuran. Bab 3 yaitu The Hunger Project. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya The Hunger Project. Sejak konferensi pangan dunia pertama di Roma pada tahun 1974, isu kelaparan di dunia mulai hangat diperbincangkan. Maka pada tahun 1977 muncul The Hunger Project sebagai organisasi yang berfokus pada kelaparan di dunia dengan tujuan untuk mengakhiri kelaparan itu sendiri. Program-program The Hunger Project yang pertama yaitu memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan utama. Perempuan memikul hampir semua tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun secara sistematis ditolak oleh sumber daya, informasi, dan kebebasan bertindak yang mereka butuhkan untuk memenuhi tanggung jawab ini. Yang kedua yaitu memobilisasi masyarakat untuk membangun kemandirian. Strategi The Hunger Project berupaya untuk membangun kapasitas, kepemimpinan, dan kepercayaan diri masyarakat. The Hunger Project melatih perempuan dan laki-laki, membekali mereka dengan keterampilan, metode, pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil tindakan mandiri untuk meningkatkan kehidupan mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu membina kemitraan yang efektif dengan pemerintah.
Gianyar Project bekerja dalam kemitraan dan badan pemerintah lokal untuk memastikan bahwa mereka efektif, termasuk kepemimpinan perempuan, bertanggung jawab langsung kepada masyarakat setempat dan menyediakan akses ke sumber daya dan informasi. Bab 4, upaya Gianyar Project dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh. Gianyar Project di Bangladesh mengatasi kelaparan fokus pada pemberantasan korupsi dan ketimpangan gender. Karena korupsi dan ketimpangan gender merupakan salah satu penyebab kelaparan di Bangladesh dan menjadi faktor penghambat dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh. Gianyar Project mengatasi kelaparan bukan mengatasi kelaparan secara langsung dengan memberikan bantuan bahan makanan, tapi Gianyar Project mengatasi kelaparan secara berkelanjutan untuk mendukung masyarakat mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs. Selanjutnya yaitu strategi persuasif. Dalam indikator ini akan dilihat bagaimana peran Gianyar Project dalam mempengaruhi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai objek. Melalui pelatihan dan lokakarya Gianyar Project mencoba meningkatkan kesadaran dan pengembangan perempuan yang diaplikasikan melalui The Bikoshito Nari Network. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk mengatur dan memberdayakan dan menginspirasi perempuan Bangladesh dengan membangun kapasitas mereka dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka untuk menghadapi masalah-masalah ketidaksetaraan gender secara kuat yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengatasi kelaparan. Melalui jaringan ini, Gianyar Project melakukan program diantaranya dalam hal pertanian. Petani perempuan diberikan kemudahan untuk melakukan pinjaman, diberikan pelatihan dan pemahaman akan menabung, serta melalui program microfinance, para perempuan diberi kemudahan untuk melakukan aktivitas dalam upaya peningkatan pendapatan serta investasi bagi keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan Gianyar Project dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat dengan program pengelolaan uang. Dan program pinjaman yang diberikan melalui program microfinance bukanlah program pinjaman seadanya, namun para perempuan ini dilatih pula cara pemanfaatan pinjaman sehingga tidak habis sekali pakai dan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat untuk dijual. Para sukarelawan juga memberikan pelatihan menjahit pada perempuan di Bangladesh. Dari hasil jahitan tersebut, mereka akan mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mereka yang telah terampil kemudian diminta untuk menjadi agen baru yang dapat menularkan ilmu menjahitnya kepada perempuan lain sehingga memunculkan penjahit-penjahit lain di desa tersebut. Inti dari program jaringan ini adalah Gianyar Project bekerja dengan masyarakat untuk memfasilitasi pelatihan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan keterampilan kerja yang produktif. Ini menghasilkan peningkatan keuangan pribadi dan ekonomi masyarakat sekitar melalui pelatihan keterampilan bisnis, lokakarya tentang keahlian artisanal dan pembuatan pakaian, kelas kewirausahaan kecil yang berfokus pada komunitas, mekanika mobil atau kursus mengemudi, pelatihan teknologi cyber dan elektronik untuk kaum muda. Selanjutnya yaitu strategi kolaboratif. Program pertamanya yaitu Susasoner Jano Nagarik atau Sujan. Sujan adalah program dari Gianyar Project yang bersifat sukarela, netral, dan berbasis inisiatif warga yang bekerja untuk hak warga negara untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Sujan aktif dari tingkat serikat kecil hingga tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk memilih kandidat yang jujur, berkualitas, berdedikasi untuk kesejahteraan sosial di pemerintahan, untuk memperkuat dan membuatnya efektif dengan cara program pertemuan kandidat dan pemilih, dan kampanye pemilu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kandidat. Di sini, Gianyar Project bertindak sebagai sekretariat. Dalam menjalankan programnya, Sujan memiliki berbagai jenis kegiatan kampanye seperti daftar pemilih, informasi tentang kandidat, program, pengajuan jika ada kegiatan yang melawan pemerintah atau organisasi lain jika bertentangan dengan kepentingan umum. Sujan memberikan kontribusi besar untuk kampanye dan program lainnya secara gratis dan pemilihan yang adil selama pemilihan parlemen lokal dan nasional. Transparansi dan masalah akuntabilitas dari perwakilan terpilih yang diangkat oleh Sujan telah diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum Bangladesh sampai saat ini. Sujan juga bekerja melawan korupsi dengan meningkatkan kesadaran sehingga mendapatkan kesan yang bagus dan tata kelola yang baik dalam pemilu. Dan juga Sujan menyediakan platform yang efektif bagi masyarakat untuk menyalurkan suara mereka agar didengar. Sujan memberdayakan pemilih dengan informasi guna membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Sujan berperan dalam menganalisis ulang semua undang-undang pemerintah daerah di Bangladesh sejak tahun 2007. Reformasi mencakup penyediaan kegiatan perlindungan lingkungan atau rapat desa, rapat anggaran terbuka, dan rencana 5 tahunan. Pada tahun 2016, Sujan menerima keputusan pengadilan atas RTI, di mana pengadilan menyatakan bahwa semua informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah adalah informasi publik dan dapat diungkapkan. Program keduanya yaitu Strengthening Local Governance Project atau SLGP. SLGP berada di bawah kemitraan bersama Community Empowerment Program atau CEP dari Bangladesh Rural Events Committee atau BREC dan Gianyar Project Bangladesh. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat pemerintah lokal atau Union Pariset lebih kuat, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Proyek ini dimulai pada tahun 2014 dan berlangsung selama 2 tahun. Untuk memulai gerakan sosial di seluruh aliansi, peserta pelatihan telah diperkuat dan beri wewenang. Tujuannya adalah agar mereka dan UP-nya dapat berkontribusi dalam pembangunan daerahnya. Rencana tersebut bertujuan untuk memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kepemimpinan anggota UP dan warga negara yang terpilih. Pelatihan ini menciptakan lebih banyak ruang interaksi antara masyarakat lokal dan pemerintah. Implementasi SLGP melibatkan beberapa jenis kegiatan seperti yang pertama, kegiatan dengan Union Pariset. Kegiatan dengan Union Pariset meliputi pengembangan kapasitas anggota UP dengan tujuan untuk menjalankan mandat mereka sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Union Pariset pada tahun 2009 dan
membawa perubahan dalam pola pikir, menjaga anggota komite tetap aktif dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, memastikan pembangunan lokal yang berpihak pada kaum miskin dan memantau pekerjaan pembangunan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, dan mengembangkan rencana pembangunan 5 tahunan dengan memberikan dukungan kepada UP dalam mempersiapkan rencana tersebut dan mengedepankan lokakarya RTI dengan anggota masing-masing. Yang kedua yaitu kegiatan aktif dengan masyarakat. Kegiatan aktif dengan masyarakat ini berbentuk pelatihan membuat animator atau relawan, pelatihan yang bersifat berkelanjutan untuk menciptakan kepemimpinan wanita, menciptakan pemimpin muda melalui pelatihan kepemimpinan, lokakarya visi, komitmen, dan tindakan, pelatihan RTI untuk memberikan dan membuat info di media, dan menyelenggarakan pertunjukan teater. Yang ketiga yaitu kegiatan advokasi. Kegiatan advokasi SLGP dengan mengadakan lokakarya advokasi di tingkat unit kepemimpinan terendah dan kecamatan untuk memastikan lebih banyak koordinasi dan komunikasi di antara masyarakat, pejabat pemerintah, dan pemerintah. Organisasi penyedia layanan dan Union Pariset menyuarakan informasi kebijakan dan penciptaan lingkungan yang mendukung UP. Pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh SLGP telah meningkatkan pemahaman anggota UP tentang Undang-Undang Tata Kelola UP yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dan pelatihan ini mengubah cara berpikir anggota UP yang mengarah pada peningkatan kinerja UP di segala aspek. Masyarakat yang dilatih oleh SLGP memantau pelaksanaan putusan UP yang terbukti cukup baik dalam mencegah korupsi dalam proses pemberian layanan. Masyarakat mendorong anggota komunitas mereka termasuk perempuan, orang miskin, minoritas, penyandang disabilitas fisik, dan orang-orang yang terpinggirkan untuk dapat berpartisipasi. SLGP telah menjadikan masyarakat desa, khususnya perempuan, mampu memimpin pembangunan komunitasnya. SLGP juga berperan memperkuat koordinasi kegiatan anggota UP dan memfasilitasi ruang komunikasi antara pejabat pemerintah dan pusat untuk membahas masalah penguatan pemerintah daerah, transparansi, dan akuntabilitas, serta pengiriman pelayanan. SLGP adalah contoh dari model pembangunan yang dipimpin komunitas. SLGP telah mempromosikan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal. Program ketiga yaitu Participatory Planning. Program ini adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif di mana masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sejumlah konsultasi pra-anggaran dan pasca anggaran baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengutamakan kebutuhan dan aspirasi dalam APBN melalui penganggaran partisipatif. Bangladesh telah memulai program penganggaran partisipatif di Union Pariset dan tingkat terendah Local Government Institution atau LGI. Perencanaan partisipatif anggaran, sesi anggaran terbuka, pemantauan pasca anggaran, dan evaluasi pengeluaran publik khususnya dalam pelaksanaan yang berbeda skema infrastruktur merupakan beberapa dari kegiatan penganggaran partisipatif di tingkat lokal. Pemerintah lokal dan nasional mengatur penganggaran partisipatif menggunakan informasi publik untuk mempengaruhi mobilisasi pendapatan dan proses pengambilan keputusan terkait pengeluaran. Inisiatif ini diambil untuk mempromosikan pembelajaran publik dan kewarganegaraan aktif, mencapai keadilan sosial melalui peningkatan kebijakan dan sumber daya alokasi, dan mereformasi mekanisme administrasi. Program penganggaran partisipatif juga menggambarkan proses yang dilakukan masyarakat dalam debat dan konsultasi untuk berkontribusi dalam mendefinisikan keseimbangan pengeluaran, investasi, prioritas, dan penggunaan sumber daya untuk publik. Sebelum masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses anggaran, yang mereka butuh adalah untuk memahami dan memiliki informasi yang cukup dan sesuai. The Hanyar Project memulai beberapa acara partisipatif pada anggaran yang diusulkan dengan menyelenggarakan 1 hari sesi anggaran terbuka di 25 UP di seluruh wilayah di Bangladesh. Masyarakat mengajukan pertanyaan tentang proposal pajak, pengembangan, dan diminta untuk melakukan berbagai program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Program tersebut menimbulkan antusiasme yang sangat besar di kalangan masyarakat setempat yang tinggal jauh dari ibu kota maupun dari banyak tempat inovasi pembangunan dan partisipasi di tingkat pengambilan keputusan. Program ini merupakan bagian dari proyek yang disebut transparansi dan akuntabilitas Union Pariset yang dibiayai oleh bantuan koperasi. Yang ketiga yaitu strategi konfrontasional. Strategi konfrontasional menurut Sudamohan adalah berbentuk demonstrasi seperti pawai dan morca. Strategi konfrontasional berbentuk aksi protes terhadap pihak berwenang dalam ranah masyarakat sipil yang dilakukan tanpa kekerasan, termasuk tindakan seperti pembangkangan sipil. Program-program The Hanyar Project di Bangladesh tidak termasuk ke dalam strategi konfrontasional karena aksi massa yang dilakukan The Hanyar Project di Bangladesh hanya berbentuk kampanye tentang isu-isu seperti nutrisi, pendidikan, lingkungan, penanaman pohon, pluralisme, dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dari hasil analisis yang telah peneliti sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki dampak yang cukup signifikan yaitu strategi persuasif dan strategi kolaboratif. Strategi persuasif dapat dikatakan signifikan karena mampu menjadikan banyak perempuan Bangladesh lebih mandiri dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Strategi kolaboratif dapat dikatakan signifikan karena mampu menjadikan pemerintahan lebih transparan, lebih akuntabilitas, dan lebih terstruktur.
dan juga mampu menjadikan banyak masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga berpengaruh terhadap keputusan yang akan dibuat. Dari hasil analisis ini, strategi konfrontasional memiliki dampak yang kurang signifikan karena strategi konfrontasional yang peneliti gunakan adalah strategi konfrontasional yang merujuk pada tulisan Sudamohan, yang mana strategi konfrontasional menurut Sudamohan yaitu berbentuk aksi protes terhadap pihak berwenang dan juga unjuk rasa. Namun dari hasil analisis peneliti, program-program The Hanyir Project di Bangladesh tidak termasuk ke dalam strategi konfrontasional menurut Sudamohan, karena aksi massa yang dilakukan The Hanyir Project hanya berbentuk kampanye seperti isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, atau kampanye seperti program-program apa saja yang telah dilakukan oleh The Hanyir Project di Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.